Ini adalah tutorial dari Bapak bagaimana menggunakan Google Classroom dengan lancar, fungsi yang standar-standar saja, yaitu melihat materi dan mengirim tugas. Pertama, di tampilan layar Android Anda, kita pilih Google Classroom. Ini Google Classroom. Nah, setelah dipilih, tampilannya pertama pasti akan menjadi seperti ini. Ya, ini tampilan awalnya biasanya. Tergantung berapa jumlah kelas yang diikuti oleh satu buah email. Email dalam Google itu nanti akan terkait dengan Google Classroom. Misalnya anak-anak sudah masuk ke dalam sebuah kelas agama. Bagaimana untuk melihat materi? Silakan klik di bagian kelasnya. Di sana pasti akan ada banyak tulisan. Benar. Halaman pertama ketika kamu membuka Google Classroom atau Classroom-nya itu, ketika kalian sudah mengklik salah satu kelas, itu disebut forum. Lihatnya di mana? Di bawah itu. Di bawah ada 3 icon forum, tugas kelas, anggota. Nah, ini pertama langsung akan masuk ke forum. Di forum ini isinya apa? Jika anak-anak mau membagikan dengan kelas, yang anak-anak ketik itu akan keluar di forum. Setiap kali Bapak memberikan materi, itu pasti akan terlihat di forum. Contohnya apa? Contohnya ini. Nah, ini materi baru yang baru saja Bapak berikan. Ketika Bapak kirim sebuah materi pasti akan terlihat di forum. Nah, ada tanda seperti ini, pasti tulisannya tugas baru. Itu tugas. Jika tanda seperti ini, pasti selalu ada tulisan materi baru. Tidak setiap saat, setiap hari Bapak memberi tugas. Yang setiap saat, setiap hari Bapak beri adalah materi baru. Lihatnya di mana? Di forum. Mungkin akan sedikit susah ditemukan. Siapa tahu ada teman-teman kita yang mengirim sesuatu di forum, gitu ya. Tulisan seperti ini. Shalom Bu, saya Demar ya. Seperti ini misalnya. Nah, tapi tidak apa-apa. Anak-anak masih bisa melihat dengan bantuan icon seperti ini. Itu menandakan bahwa icon itu adalah tugas dari guru. Begitu. Lalu bagaimana untuk mengirim sebuah tugas begitu ya. Ini Bapak contohkan di kelas yang sebagai uji coba. Nah ya ini kelas yang Bapak ikuti misalnya. Nah, ini ada tugas baru. Misalnya anak-anak pasti melihat di tempat anak-anak ada tugas baru. Ini ada tugas baru. Bagaimana caranya untuk mengirim tugas? Klik saja di bagian tugas. Pasti selalu ada ini petunjuk. Di bagian ini adalah ini petunjuk. Lalu untuk anak-anak mengaktifkannya bagaimana? Untuk mengirim ada tanda panah ke atas itu. Itu adalah tanda untuk anak-anak mengirim tugasnya. Klik saja. Nah, pasti akan setelah ini diklik itu akan melebar gitu ya, ke atas begitu ya. Nah, di sana ada beberapa item. Tambahkan lampiran atau komentar pribadi. Nah, ini ada 2 cara. Ini cara pertama, ini cara kedua untuk mengerjakan tugas itu sesuai dengan kelas Bapak ya. Nah, kalau misalnya anak-anak ingin melampirkan atau mengirim foto, tinggal klik ini, tambahkan lampiran. Jika anak-anak ingin mengetik secara pribadi, di kolom komentar pribadi silahkan diketik. Ini cara kedua, ini mengirim foto cara pertama. Begitu. Nah, tambahkan lampiran, lalu pasti anak-anak akan diminta untuk di mana nih fotonya. Bisa di file begitu ya. Nanti akan
terkoneksi dengan file anak-anak semua. Lalu kirim, dan jangan lupa, misalnya ya, contoh saja. Begini ya, sudah ada, sudah mengunggah. Jadi kenapa lama ya? Ya, nah setelah itu tambahkan lampiran, sudah ada di sana. Jadi nanti kalau umumnya di bagian ini, di bagian yang sudah hitam itu biasanya tertulis tandai sebagai selesai. Sebagai selesai. Nah, jangan lupa diklik. Ini bagian tandai sebagai selesai itu jangan lupa diklik. Karena dengan demikian menandai bahwa anak-anak sudah selesai mengerjakan. Nah, lalu jika anak-anak sudah mengerjakan, nanti Bapak akan mengkoreksi di sini. Nilai ini nanti akan keluar. Melihat nilainya di situ. Nah, begitu saja tutorial dari Bapak, semoga berguna. Jika ada pertanyaan silahkan japri atau di forum. Ingat forum di mana? Forum back. Forum ada di sini. Ya, begitu. Jika melihat tugas kelas atau materi ada di tugas kelas. Ini di sini. Begitu saja anak-anak. Terima kasih.